Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'aman katsira hatta la tuhsa. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh, Allah, mari kita awali dengan doa. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi wa akhrijna min mukhulish syahawat ila jannatil qurbat. Na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masuk ke nama Allah yang berikutnya, yaitu Allah As-Salam. As-Salam ini dekat sekali dengan kita. Ketika kita berjumpa dengan sesama muslim, kita mengucapkan Assalam, Assalamualaikum. Masuk rumah, Assalamualaikum. Assalam adalah salah satu nama Allah. Adapun ayat-ayat yang ada nama Allah As-Salam, diantaranya adalah surat Al-Hasyr ayat 23. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Di antara nama Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 23 tadi disebut As-Salam. Juga ada juga di dalam surat Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam. Ada juga di surat Al-Waqiah ayat 91, fasalamun laka min ashabil yamin. Ini beberapa ayat yang ada nama Allah As-Salam atau redaksi As-Salam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa arti As-Salam? Berkaitan dengan Asmaul Husna adalah annahu jalla jalaluhu salam, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik keselamatan. Maksudnya apa? Allah As-Salam adalah Allah yang selamat zatnya dari aib, dari sifat-sifat kurang, sifat-sifat tercela, sifat-sifat buruk. Zatnya selamat. Sifatnya selamat juga dari segala macam kekurangan. Perbuatannya pun selamat juga dari keburukan. Ini penting sekali. Nanti ada implikasinya terhadap sikap kita. Jadi ketika kita mengucapkan As-Salam, Allah As-Salam adalah Allah yang zatnya sempurna, nggak ada cacatnya, tidak ada kurangnya. Sifatnya pun sempurna, perbuatan Allah pun sempurna, tidak ada keburukan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Allah tidak ada perbuatan yang buruk kepada kita karena Dia salah. Tapi saya mau bertanya, di alam semesta ini apakah kita menemukan keburukan? Ada? Saya dulu. Apakah di bumi ini kita menemukan keburukan? Ada tidak keburukan?
banyak. Padahal Allah As-Salam. Ini bagaimana? Bagaimana kita mengatakan bahwa Allah itu af'alu, perbuatannya, salam, tidak ada keburukan. Sementara mengapa di bumi ini begitu banyak kita menyaksikan, bahkan mungkin merasa mengalami keburukan. Ini perlu kita pahami dengan baik. Karena kalau kita betul-betul yakin dan paham bahwa perbuatan Allah selalu baik karena Dia salam, maka pasti kita akan berhusnuzon kepada Allah atas apa yang menimpa kita. Betul kan? Dan berhusnuzon kepada Allah salah satu harga dari surga. Apa yang dimaksud tadi bahwa perbuatan Allah itu semuanya baik karena Dia salam? Maksudnya adalah tidak ada konteksnya dengan Allah satu perbuatan buruk secara mutlak, nggak ada perbuatan Allah yang buruk. Saya mau kasih contoh. Apabila ada seorang yang sakit, di bagian dalam tubuhnya ada daging tumbuh yang berbahaya. Dokter bedah mengatakan ini bahaya sekali kalau tidak dioperasi, tidak dibedah, tidak diambil. Maka dokter ini akan melakukan apa? Operasi. Dia mungkin ambil pisau operasinya, dia akan bedah di situ. Kemudian mungkin akan dia ambil bagian dari daging tumbuh tadi. Maka pertanyaannya adalah, apakah perbuatan dokter ini tadi membedah perut pasien tadi untuk menyakiti pasien? Untuk menyakiti atau tidak? Untuk menyakiti atau untuk mengobati? Itu berarti sakitnya pasien tadi disebabkan oleh bedah tadi itu tidak disebut buruk secara mutlak, tetapi mungkin adalah keburukan untuk memperbaiki, rasa sakit untuk menyehatkan. Oke ya? Karena itu kalau dokter tadi seperti itu melakukan pengobatan atau operasi kepada pasiennya, demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin perbuatan Allah itu buruk, tetapi perbuatan Allah pasti untuk sebuah kebaikan, walaupun dilihat oleh bola mata kita itu adalah sesuatu yang buruk. Sesungguhnya tidak buruk secara mutlak, tetapi mengandung kebaikan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk bahagia atau untuk sengsara? Bahagia. Makanya salah satu saya menerjemahkan ayat Az-Zariyat, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salah satu cara saya menerjemahkan ya'budun itu, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk berbahagia. Kok bisa Ustaz? Iya. Mungkinkah kita bahagia tanpa ibadah? Teman-teman, mungkinkah kita bahagia tanpa ibadah? Jadi kalau saya artikan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk berbahagia, itu tepat sekali. Orang tanpa beribadah bisa senang-senang. Senang itu biasanya waktunya sangat singkat. Tapi bahagia itu tidak mungkin didapat kecuali beribadah kepada Allah. Senang itu kalau korupsi bisa, tapi bahagia nggak mungkin orang korupsi bahagia, betul? Selingkuh itu senang bisa, bahagia tidak mungkin. Hanya orang yang taat kepada Allah yang bisa berbahagia. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah aku turunkan Quran itu untuk membuat kamu sengsara. Berarti Quran itu diturunkan untuk membuat apa? Bahagia. Wa
anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Itu kalau kita balik pemahamannya, Quran itu aku turunkan untuk membuatmu bahagia. Berarti Allah menciptakan kita untuk membuat kita bahagia. Dan kebahagiaan yang Allah ingin berikan kepada kita bukan hanya dunia, tapi kebahagiaan apa? Akhirat. Nah, karena itu apabila tingkah laku kita, perbuatan kita di dunia ini akan menghalangi kebahagiaan kita di akhirat, Allah hukum kita, Allah tegur kita, Allah beri peringatan kita. Maka teguran, peringatan yang kita alami itu buruk atau baik? Buruk atau baik? Halo? Baik. Buruk atau baik? Baik. Makanya dia disebut as-salam. Tidak ada satupun yang diperbuat oleh Allah buruk. Semua yang Allah perbuat untuk kita adalah baik. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, kemarin saya kaget dari masjid saya. Pas keluar dari masjid, ada seorang bapak-bapak tinggal di komplek pakai helm. Ya, komplek kan nggak langsung keluar sih, dia dari rumahnya komplek ke masjid pakai helm. Sepertinya orang ini saya kenal, tapi saya panggil. Ya, karena dia belum ngegas, belum jalan, saya deketin, saya pegang motor. Pak Andi kan? Oh iya, Andi, maaf ya, saya panggil sama bapak. Bapak kenapa badannya berubah begitu luar biasa? Oh, dia cerita, dia stroke ringan terus kena penyakit apa? Badannya habis. Ada dia salah seorang yang dulu di komplek kami ada gym itu, dia yang melatihnya biasa. Itu ototnya luar biasa. Terakhir saya ketemu, betul-betul seperti orang yang tua, lebih cepat dari yang seharusnya. Dia cerita tentang penyakitnya seperti itu. Tapi apa yang saya rasakan beberapa hari ini, dia rajin ke masjid. Rajin ke masjid. Sebelumnya dia tidak rajin ke masjid. Berulang-ulang dia ada lagi. Wah, kelihatannya makin aktif di masjid. Berarti penyakit yang dia alami itu membawa dia kemana? Ke masjid. Buruk atau tidak penyakit yang diberikan Allah kepada dia? Assalam. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah SWT, Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau seorang ayah melihat anaknya melakukan perbuatan menyimpang, mengambil barang yang bukan miliknya, memukul temannya, apakah ada seorang ayah yang masih sehat, punya akal sehat akan membiarkan anaknya? Ada tidak? Tidak ada. Apa yang akan dilakukan oleh seorang ayah yang masih normal? Menegur anak. Bahkan mungkin kalau tindakan penyimpangan anaknya ini parah, orang tua itu akan memukul anaknya. Itu yang dilakukan oleh orang tua yang hanya memiliki sedikit saja dari rahmat kasih sayang yang Allah titipkan di muka bumi ini. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Dia sumber rahmat. Tidak mungkin kalau kita ada menyimpang, tidak mungkin kalau kelakuan kita itu buruk, dia akan diam. Pasti dia akan tegur kita. Karena itu apa yang menimpa kita tidak ada yang buruk karena dia as-salam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, ayahnya tadi memukul anaknya karena kecintaan bapaknya untuk menyakiti anak, hubban bil adza, atau pukulan itu bukan karena kesukaan dia kepada untuk menyakiti anak, tetapi karena sayang dia kepada anak. Mana yang benar? Sayang. Karena sayang, bukan karena dia menyukai pukulan itu, bukan karena dia suka menyakiti anak. Bukan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesulitan hidup bukan karena kecintaannya untuk memberikan kesulitan kepada kita, bukan karena Allah itu suka menyulitkan, bukan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena itu keburukan mutlak tidak ada di alam semesta
yang ada adalah kebaikan mutlak. Saya ulang lagi, tidak ada keburukan mutlak, yang ada kebaikan mutlak. Tidak ada keburukan mutlak, yang ada adalah keburukan yang sedang diberi tugas untuk memperbaiki kita. Ini serius banget ya, Majlis Taklim. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dari as-salat, ya, tadi sudah ya. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu kalau paham dengan yang tadi ini, insya Allah kalau apapun dialami dalam hidup ini yang gak kita sukai, kita akan husnudzon kepada Allah. Bahkan berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Karena kesulitan tadi didatangkan oleh Allah untuk mengobati. Musibah itu untuk mengobati. Saya ulang lagi, musibah itu obat. Setuju nggak? Kesulitan yang Allah berikan kepada kita obat. Setuju nggak? Kira-kira kalau kita nggak sakit dikasih obat nggak? Dikasih obat ya? Nah kalau nggak mau dikasih kesulitan, kalau nggak mau dikasih musibah, berarti jangan apa? Jangan sakit. Maksudnya sakit apa Ustaz? Ini bukan sakit fisik, ini penyakit hati. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan mungkin menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Lurus kamu, iman kamu, nggak bakal aku kasih sulit ngapain. Anak, wahai nak, kamu rajin belajar. Waktunya sholat, waktunya melakukan ibadah, tugas kamu. Nggak mungkin ayah marah sama kamu. Bersuara agak keras saja tidak mungkin. Gitu. Itu lagi. Lalu bagaimana dengan Allah SWT? Jadi kalau kita agak keras kepada anak, bahkan memukul itu karena anak membutuhkan itu. Setuju? Kalau dia tidak membutuhkan itu, perlu kita pukul. Perlu nggak? Nggak perlu. Nah, kalau kita dikasih kesulitan oleh Allah, itu tanda kita membutuhkan itu. Dan alangkah banyaknya orang-orang yang kadang-kadang membutuhkan ya kesulitan itu. Suruh kan Allah, saya gunakan kata membutuhkan supaya yang penting nggak boleh minta aja. Jadi ya Allah berikan kesulitan. Gak tahu, saya pernah cerita di sini. Mudah-mudahan teman saya itu disembuhkan oleh Allah. Ada di Surabaya. Orangnya memang agak nyupi di Mesir dulu. Doanya begini Pak, ngeri saya dengan doa. Tetapi saya doakan semoga beliau Allah sembuhkan dari penyakit. Beliau itu memang luar biasa, pemikir, perenung. Setiap hari dia nulis di agendanya. Itu doanya begini Pak, ngeri saya. Ya Allah, cobalah aku dengan cobaan yang besar. Jika itu akan mendekatkan aku kepada ngeri sih. Tapi memang dia punya keimanan yang menurut saya, kacamata saya, ya di atas rata-rata teman-teman saya. Dia dosen di Surabaya. Terakhir saya dengar dia kena penyakit yang ya stroke lah orang. Ya Allah, saya teringat doa dia itu, dan doanya dia itu bahkan ditulis dalam ininya dia. Ya Allah, mudah-mudahan ya tambah kuat imannya dan Allah cabut penyakitnya. Amin. Orang baik ya. Sebenarnya kita tidak boleh minta, tapi kalau dikasih itu saatnya berarti kamu lagi dibutuhkan ini. Kamu nggak mau ya Allah yang begituan nggak mau ya, jangan sakit gitu. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian nanti berikan Allah. Ya mudah-mudahan satu nama Allah As-Salam yang pertama ini membuat kita tenang saat dapat masalah ini. As-Salam, arti yang kedua dari As-Salam adalah Aidus salama li'ibadi. Maksudnya apa? Laisa fil wujudi kullihi salama illa ma'zuwah ilaihi. Nah ini kita akan panjang membahasnya. Allah As-Salam yang kedua adalah Allah yang memberikan keselamatan kepada hambanya.
Tidak ada keselamatan yang kita dapatkan dalam hidup ini kecuali itu kembali kepada Allah, karena Dia memberikan itu kepada kita. Makanya di Al-Fatihah kita harus bilang alhamdulillah. Kenapa? Keselamatan itu milik Allah. Allah yang memberikan kepada kita. Bahwa kita ini selamat, bahwa kita diliputi nikmat, itu gak ada yang bisa bantah. Tapi bahwa kita mengakui bahwa nikmat itu dari Allah, itu gak semua orang. Kadang-kadang kita menisbahkan nikmat keselamatan kepada kehati-hatian kita, kepada sehatnya mobil kita, ya kan, kepada rutinnya olahraga kita, ya kan? Bahwa kita diliputi nikmat tidak ada yang bisa membantah. Tetapi yang hebat itu bukan hanya kita merasa kita diliputi nikmat, tetapi kita menisbahkan nikmat itu adalah milik Allah. Keselamatan itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin melihat nama Allah As-Salam yang kedua tadi. Tidak ingin dari sisi teori, tapi kita akan kaji renungkan dalam nama Allah As-Salam ini dalam tubuh kita, di sekitar kita dan seterusnya. Mari kita perhatikan. Kalau tulang kita patah, apa yang akan dilakukan oleh dokter? Dokter tulang. Nah, ditaruh pen. Tapi kalau tidak perlu di pen, biasanya diapain? Gips. Dia akan tempelkan dulu ke tempat aslinya, ya kan? Betul. Kemudian dikasih gips supaya dia tidak bergeser, betul kan? Setelah itu dokter tidak punya urusan sama sekali, tidak punya kontribusi sama sekali untuk membuat tulang yang tadi patah atau pecah tadi menempel kembali. Dokter hanya memasang di tempat semula, kemudian dia memasang gips atau kapur apa namanya, batu kapur, supaya dia tidak. Itu saja yang dilakukan dokter. Tetapi bagaimana sel-sel itu kembali merapatkan diri, kembali memperbaiki dirinya, itu di luar kemampuan manusia. Ini kalau kita renungi luar biasa. Ini perwujudan dari nama Allah As-Salam. As-Salam. Kenapa demikian? Karena ternyata tulang-tulang kita ini awal pertumbuhannya itu dia kan tumbuh tulangnya. Setelah tumbuh dia berhenti. Nah, waktu berhenti, sel-sel ini, sel-sel pembentuk tulang ini ketika berhenti, berarti sel-sel tadi berhenti bekerja, kan? Setuju kan? Makanya bahaya sekali, Pak. Ada orang tulangnya tidak berhenti tumbuh. Betul nggak? Ada itu penyakit yang seperti itu. Hah? Jangkung sekali, bahkan mohon maaf di bagian tertentu tulangnya itu terus tumbuh-tumbuh, akhirnya mengganggu sistem dalam tubuhnya. Ada orang giginya pun begitu, Pak. Coba rambut kita ini, enggak, iya kan? Tidak berhenti kan, mungkin dipotong-potong. Ini sama, ya kan? Terus apa lagi? Bulu mata? Bulu matanya tambah panjang? Enggak, coba kalau betapa potong. Malah yang ada pengen majang ya bapak-bapak ya. Nah begitu juga dengan tulang kita itu, ketika diciptakan oleh Allah berhenti tumbuh, berhenti dia, dan itu berarti dia sel-sel tadi mengalami oleh para ahli disebut dengan tidur. Mereka berhenti bekerja. Ketika tulang itu mengalami kerusakan karena suatu kecelakaan dan seterusnya, sel-sel tadi yang sudah tidur berhenti bekerja, bangun lagi. Subhanallah. Enggak, bukan kita yang memerintah, bangun lagi. Subhanallah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan, ini disebutkan di sini, yang ala
boleh jadi tadi tulang tadi, sel yang ada pada tulang tadi itu tidur selama 40 tahun. Ketika tulang rusak, dia kembali bekerja, bangun salah-salah tadi. Dia meremajakan dirinya sehingga tulang tadi merekat kembali dan kita tidak tahu apa-apa. Maka merekatnya kembali tulang itu kembali menjadi baru, menjadi baik. Itu salah satu perwujudan dari nama Allah As-Salam. Teman-teman, kalau luka kasih obat, lama-lama luka itu nyambung lagi sendiri kan, subhanallah. Nyambung, tapi gini kok nggak bekerja dia? Maksudnya itu tidak bekerja, tidak nambah dagingnya. Tapi kalau robek luka, kok dia bekerja? Subhanallah. As-salam dalam sistem tubuh. Nih, kalau tulang patah saja. Ini kalau di Asmaul Husna di TV One itu nama Allah Al-Jabbar, terasa Al-Jabbar. Jadi kalau Allah bisa memperbaiki tulang yang sudah patah, sudah rusak, kembali diretak kembali. Lalu bagaimana dengan orang yang sedang patah hati, orang yang sedang hancur hati? Dia lebih mampu untuk memberikan kepadanya keselamatan, perbaikan. Subhan. Masih semangat ini? Bapak Ibu sekalian dari mereka, mari kita lanjutkan. Ini memang bahasanya agak-agak ilmiah, sehingga mudah-mudahan teman-teman yang saya lihat cerdas-cerdas ini tidak, karena saya yang kurang mampu mendeliverinya, mudah-mudahan kecerdasan bapak-bapak membantu untuk memahami kekurangan background saya. Bapak pernah perhatikan di di Tanah Abang itu patung buat pakaian itu manekit ya? Itu Bapak pernah nggak melihat manekit yang kakinya itu kecil sebagaimana kita ini? Kita juga gede-gede banget. Pernah lihat? Hah? Sehingga dia bisa berdiri kayak kita ini. Ada nggak? Nggak ada. Manekit itu rata-rata, walaupun kakinya kecil, dia harus punya apa? Lingkaran itu. Kenapa? Karena di ciptaan manusia itu, manekit itu tidak ada organ penyeimbang, tidak ada sistem penyeimbang. Berbeda dengan kita, Pak. Mau orang tinggi kayak apa, Pak? Besarnya nggak ada yang namanya kakinya segede ini, Pak. Betul nggak? Ini pernah nggak kita perhatikan di sini? Bagaimana sistem organ penyeimbang itu ada di dalam tubuh kita? Nah, ini mudah-mudahan saya bisa menjelaskan ini ya. Jihazun litawazun awdahu Allah fi udunika ad-dakhiliyah salasa qanawatin fiha sa'il fiha ahda. Organ keseimbangan itu Allah berikan ke dalam tubuh kita, ada di telinga kita. Saya tidak bisa menjelaskan, tapi saya sampaikan saja bagaimana ini. Ada 3 saluran di dalam telinga kita ini, yang di dalam 3 saluran itu ada cairan. Nah, di dalam 3 saluran ini pun juga ada bulu-bulu kecil. Apabila kita miring, maka cairan tadi pindah, gitu ya. Cairan itu menjadi pindah. Nah, rambut-rambut tadi memberikan rasa, rambut-rambut yang kecil tadi yang di telinga tadi memberikan rasa bahwa ini miring. Kemudian rasa itu masuk ke informasi ke otak kita. Ya, jadi kalau kita begini, cairan itu kan pindah, mungkin ke bawah dong kalau cairannya. Nah, rambut-rambut tadi merasakan ini kemiringan, dia informasikan ke otak.
seperti apa di sini. Tetapi saya ingin mengatakan betapa sistem di dalam tubuh kita ini ada organ-organ yang Allah siapkan untuk menjaga keseimbangan kita demi keselamatan kita. Kalau enggak, apa kalau kita pilih nggak bisa lagi kita untuk ini. Bagaimana kerjasama antara cairan tadi, antara bulu-bulu kecil tadi yang sensitif yang memberikan informasi ke dalam otak kita tadi, sehingga cairan tadi mungkin kembali ke tempat semulanya, ada keseimbangannya. Padahal tidak ada patung-patung yang disuruh berdiri kalau dia nggak punya sandaran yang besar, tidak mungkin dia bisa berdiri. Allah assalam. Di waktu berjalan nanti seimbang, assalam, assalam, semua. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Lanjut. Ya. Ada saraf rasa di gigi, saraf. Kenapa kalau kita sakit gigi itu langsung terasa? Ya, betul lah. Kalau giginya itu lagi ada masalah, minum air dingin, apa rasanya? Iya. Terus agak panas sedikit, kena apa lagi? Asap. Kenapa? Itu asal. Ada masalah, segera pergi ke dokter, asal. Jadi sakit di dalam tubuh kita itu adalah Allah memang buat itu sebagai informasi sedang terjadi masalah. Makanya kalau kita merasakan pusing itu sebenarnya Allah assalam sedang memberikan informasi kepada kita. Cepat ke dokter, segera periksa, cek, ada masalah. Lihat bagaimana assalam berbicara kepada kita lewat keluhan dalam tubuh kita. Itu sistem Pak, itu sesuatu kita yang tidak pernah kita renungkan. Kalau itu adalah cara Allah assalam untuk membuat kita sehat. Ayo, kamu ini ada masalah. Makanya ada rasa sakit. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, berarti saraf rasa di gigi kita untuk keselamatan gigi kita. Tajzidun li ismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Mari kita lanjutkan lagi. Ini nama Allah assalam ini. Kalau dokter menjelasin mungkin keren banget ya. Betul lah. Dokter gigi menjelaskan keren banget. Makanya ada dokter spesialis gigi. Nah spesialis gigi itu juga ada spesialis gigi bagian bagian assalam. Kenapa? Saking luar biasanya sistem di dalam tubuh, di dalam gigi kita. Saya akan satu lagi angkat, yaitu imunitas. Imun. Kalau Bapak tahu kenapa orang itu penyakit AIDS seperti yang diserang apanya? Penyakit AIDS itu sistem imunnya udah nggak ada. Nah, ketika kita bicara tentang imunitas, teringat nama Allah apa? As-salam, memberikan keselamatan. Subhanallah. Di dalam tubuh kita ini Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan darah. Ada darah putih. Ya. Yang darah putih ini tugasnya macam-macam, Pak. Mohon maaf kalau saya salah karena ini bukan background saya. Tapi mudah-mudahan paling tidak Bapak bisa mendalami nama Allah assalam nanti di luar tempat ini. Ya, ada dalam sistem tubuh kita. Ada darah putih itu yang bertugas untuk mengintai musuh-musuh dari luar. Dan putih melihat dia seperti tentara, dia menjaga perbatasan. Mau lihat nih. Jadi kalau ada yang mau masuk ke negara kita, itu ada sistem ya yang mengontrol. Nah di dalam tubuh kita ini kalau ada virus-virus dari luar, ada hal-hal yang akan membuat tubuh kita kena penyakit, ada darah yang mengontrol itu, darah putih. Nah darah putih juga ada yang bertugas untuk membuat cairan
terhadap virus yang akan masuk. Subhanallah. Penangkap. Dia membuat. Jadi ada darah yang memproduksi sebagai penangkap. Nah, ada juga darah putih ini yang bertugas menggunakan alat penangkal tadi, cairan penangkal yang dibuat oleh darah putih tadi untuk memerangi virus-virus tadi yang akan masuk. Subhanallah. Berarti sel darah putih pun, di dalam sel darah putih itu terdapat nama Allah. Allah As-Salam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hati ini penting sekali, Pak. Tidak ada otot manusia di dalam tubuh manusia kecuali dia mengikuti perintah otak, perintah saraf-saraf. Ada perintah otak di sini. Makanya apabila saluran ke otak itu menyempit, maka terjadi stroke. Ya, betul kan? Pecah juga saluran ini yang menuju otak, itu juga bisa mengalami stroke. Kecuali ya ini illa adlatul qalbi, kecuali hati itu punya sistem yang internal nih. Kalau saraf-saraf kita ini ya tergantung dengan saraf-saraf yang lain yang ada pada otak, tergantung dengan saraf rasa, saraf penggerak, dan itu ada hubungannya dengan otak. Rusak ini otak bisa rusak, rusak dalam otak bisa ini. Tetapi satu-satunya hati, jantung itu memiliki sistem yang internal luar biasa. Ini mudah-mudahan saya sekali lagi bisa menerjemahkan ini. Di dalam hati, dalam jantung tadi ada ya pusat pembentukan energi. Dari dia jadi membentuk energi listrik. Dan yang menarik, apabila sistem elektrik di bagian jantung ini rusak, dia punya cadangan yang lain. Seperti kalau kita listrik ini mati, ada cadangan. Subhanallah. Di dalam jantung itu juga demikian. Jika pusat elektrik yang asli itu terjadi kerusakan, maka cadangan itu akan bekerja. Bahkan disebutkan di dalam hati itu ada 3 pusat elektrik, ya khusus di hati. Apabila satunya bermasalah, yang kedua bekerja. 2 bermasalah, yang ketiga bekerja. Allah begitu memberikan semua preventif, cadangan di dalam sistem tubuh kita, karena ketika ini bermasalah, ini yang kedua bekerja. Ini yang kedua bermasalah, ini yang ketiga. Itu ada dalam sistem jantung kita. Itu kayak kapal itu, Pak, kalau mesin satu berhenti. Kalau pesawat, mesin satu berhenti. Coba bayangkan kalau pesawat itu nggak begitu. Berarti pesawat itu super disiapkan. Makanya katanya tidak ada kendaraan yang paling safety melebihi kendaraan yang bernama pesawat. Kalau bis itu nggak safety, Pak. Lihat saja Trans Jakarta, betul nggak? Sistem safety-nya itu tidak di-recheck dulu. Kalau pesawat sebelum dia terbang harus dinyatakan. Kalau bis-bis itu kadang-kadang nggak dicek dulu, Pak. Pokoknya asal masih bisa hidup gitu ya.
Mungkin sudah banyak yang kalau kita mau pakai sistem layak atau tidak, udah banyak bis-bis yang tidak harus dipakai. Seperti metro ini kita masih kecil dulu, masih ada. Tapi pesawat itu adalah kendaraan yang paling safety. Tapi masih ngeri ya Pak? Kalau naik pesawat masih ngeri nggak? Padahal itu sudah prosedurnya itu internasional. Pakai SOP-nya, SOP internasional. Cek ini, semuanya diperiksa. Baru naik subhanallah. Itu kira-kira ada nggak yang berani mengatakan di sini bahwa pesawat itu nggak ada yang buat? Ada nggak? Ada nggak di sini yang berani mengatakan pesawat itu nggak ada yang buat? Nah, kira-kira kalau ada yang berani itu kita bawa rumah sakit mana itu? Kalau ada di sini yang bilang Ustaz itu pesawat nggak ada yang buat, kita bawa ke rumah sakit mana itu? Rumah sakit Grogol. Padahal itu tidak lebih canggih dari sistem dalam tubuh kita tadi. Yang canggih luar biasa. Ya, pusat elektrik jantung itu luar biasa. Makanya jantung itu sudah bekerja sebelum ada otak. Tanya dokter. Pokoknya waktu kita USG pertama, wah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang lain itu kalau nggak ada otak nggak bisa bekerja. Jantung tidak. Dia punya kemandirian dan dia punya kehati-hatian, punya cadangan-cadangan kalau terjadi apa-apa luar biasa. Subhanallah. Allah masih ada. Nah, sekarang kita bicara ginjal. Allah, Bapak kalau melihat orang kena ginjal yang rusak kasihan. Ya. Tapi ingat Allah itu membekali kita ginjal itu luar biasa. Pak, kalau kita ginjal yang satu sudah diangkat, jadi tinggal satu ginjal. Ginjal yang satu ini sehat, masih bisa nggak kita hidup? Masih bisa. Itu berarti Allah bekali kita ginjal lebih dari kebutuhan kita. Subhanallah. Artinya dengan satu ginjal kita bisa. Tapi mengapa Allah berikan dua? Allah, aku ini assalam, assalam. Karena aku ingin memberikan keselamatan kepadamu, kesehatan kepadamu, makanya aku memberikan lebih dari yang kau butuhkan. Khawatir kau tidak mensyukuri nikmat ginjal, nikmat ini kau rusak dia. Tunggu, aku telah berikan cadangan yang lebih dari kebutuhanmu. Because I love you full, karena aku mencintaimu, wahai Allah. Subhanallah. Gimana Bapak? Pagi ini perasaan betul asal. Gimana Pak? Orang kalau kena ginjal Pak, minum segini langsung boleh? Nggak boleh. Kelebihan nggak boleh, kurang juga nggak boleh. Coba kalau nama assalam itu ada di tubuh kita, saya praktekkan bismillah. Assalam, alhamdulillah. Assalam. Bisa minum air putih as. Pak, kalau Bapak kena ginjal Bapak minum nggak boleh langsung banyak. Allah, kasihan sekali. Setiap minggu sekali cuci darah. Allah salam, ya Allah. Jika nggak punya apa-apa, harus memilih nggak punya apa-apa tapi sehat. Orang akan memilih saya miskin tapi sehat itu lebih baik daripada saya kaya tapi saya. Maka banyak-banyak tersenyum, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya mengapa? Kata Allah, aku sakit tapi engkau tidak menengok. Nah, ini dia diskusi. Ya Allah, bagaimana engkau sakit? Ya, sedangkan Tuhan, engkau adalah Tuhan semesta alam. Ada hamba yang sakit, tapi engkau tidak menjenguk. Jika kau tengok dia, kau akan mendapatkan aku di sana. Maksudnya mendapatkan aku. Assalam. Di situ curhat. Assalam. Ya. Aku lapar dan seterusnya. Aku haus dalam hadis kursi itu luar biasa.
Dan yang menarik sekali berbicara tentang ginjal ini, kalau ginjal ini ya, satu ginjal itu kehilangan fungsinya sekian persen, tapi masih berfungsi, itu masih bisa. Subhanallah. Misalkan kehilangan fungsinya 10% saja ginjal itu masih bisa. Artinya satu saja pun Allah create itu untuk betul-betul tahan lama. Itu subhanallah. Jadi kalau ada kerusakan sedikit masih bisa pakai, masih bisa pakai. Itu kalau kita punya mobil itu spare partnya kayak gitu tuh keren banget. Ya kan? Betul nggak? Coba 5 tahun pakai mobil Pak, ganti ini, ganti itu, ganti ini, ganti itu, 5 tahun. Makanya banyak orang 5 tahun jual mobil. Coba lihat bagaimana satu ginjal saja itu ada apa disfungsinya baru sekian persen. Oh masih bisa, itu masih bekerja, masih bisa dipakai, masih. Oh assalam, assalam. Kita lanjutkan sedikit. Mbak, itu kalau dokter nyuntik, itu dia masukin ke apa namanya? Hah? Bener, pembuluh darah. Pembuluh darah itu kalau dokter nyuntik itu. Nah, saya tidak bisa membahasakan, tapi mudah-mudahan saya jelaskan. Ya, paling nggak kita sedikit ada pemahaman. Itu kalau sampai Pak pembuluh darah pecah Pak, bisa muncrat ke, itu berarti pembuluh darah itu berada di bagian dalam, di bagian dalam sekali. Makanya ada urat nadi, ada pembuluh darah, ada saraf. Nah, yang sangat fatal itu Pak di dalam sekali, di dalam sekali. Kenapa? Ini perlu penjagaan. Karena kalau kena suntik sedikit, pecah pembuluh darah itu muncul Pak bisa. Kenapa kok sesuatu yang sangat vital itu berada di dalam, ya? Kenapa? Assalam. Makanya kalau bapak berbekam, ya kan? Ya kan? Kalau disedot nggak keluar darah, itu memang sistem dalam tubuh kita. Yang keluar apa aja? Getah bening, betul? Karena keluar getah bening itu artinya apa? Itu berarti udah nggak boleh lagi disedot. Makanya berhenti sendiri kan? Kalau nggak disedot nggak keluar lagi, itu berarti getah beningnya udah keluar. Kalau getah bening udah keluar, ini nggak boleh lagi. Ini darah yang ini nggak boleh keluar. Kalau keluar bahaya. Dia tubuh sistem tubuh kita sendiri tanpa kita perintah, tanpa kita sadari. Assalam. Wah, memang Pak sulit tidak percaya Tuhan itu Pak. Saya bilang sulit tidak percaya Tuhan, agak sulit tidak percaya Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita lapar, kita lapar. Kalau kita lapar, sistem di tubuh kita mengambil makanan dari mana? Ya, dari mana? Enggak, itu kalau sudah nggak ada makanan. Jadi kita ini kan ada lemak, kemudian ada otot, ada daging. Lemak, daging, terus apa lagi? Tulang. Kalau kita lapar, makanya kan kita makan. Nah itu dia ngambil dari sini, dari yang kita makan itu langsung. Tapi kalau kita nggak ada cadangan makanan, udah nggak ada makanan nih, seminggu sebulan nggak ada makanan, Allah ini
tubuh kita mengambil makanan, masih harus makan juga. Apa yang akan terjadi? Dia ngambil makanan dari mana? Lemak. Subhanallah. Makanya lemak itu Allah ciptakan sebagai perwujudan asfala. Kalau nanti ya kamu suatu saat mengalami ketiadaan pangan luar biasa karena peperangan dan seterusnya, aku masih memberikan engkau makan minuman melalui lemak. Apakah Bapak bisa merubah makanan yang Bapak makan itu di luar sistem tubuh Bapak rubah jadi lemak? Bisa? Bisa nggak? Bapak ambil tahu sekarang coba rubah dari lemak. Bapak ambil sayuran coba rubah jadi lemak, bisa nggak? Daging yang bukan lemaknya, coba Bapak rubah jadi lemak, bisa nggak? Bagaimana sebuah sistem pabrik yang luar biasa dalam tubuh kita ini? Makanan yang kita makan dirubah. Allah, assalam. Nangis kita kan. Aku tidak tahu apa-apa tentang tubuh itu. User aja kita user. Ya Allah, sistem dalam tubuh kita bekerja sangat canggih luar biasa. Kita tidak tahu apa-apa. Nah kalau lemaknya habis, belum ada makanan yang bisa kita makan konsumsi lewat mulut kita, dia akan mengambil dari mana? Daging. Makanya orang kalau nggak ada makanan makin lama dagingnya makin kecil badan itu. Kalau yang dari daging itu udah nggak ada, Pak. Makanya kita lihat orang-orang itu tinggal tulang kan, lama-lama tulangnya enggak dimakan. Coba lihat pertahanan tubuh kita, betul-betul didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tahan, mampu bertahan. Jadi kalau cuma puasa ya tanggal 9, tanggal 10 Muharram itu insya Allah pasti mampu. Kapan kita puasa? Besok. Sama lusa ngampuni dosa berapa tahun? Insya Allah Pak, insya Allah nggak mati, insya Allah nggak puasa. Insya Allah Subhanallah. Oh, jadi kita puasa insya Allah. Ya. Maksud saya ngomong begini sekalian mengingatkan bahwa besok itu harus masuk dari agenda kita untuk puasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang saya bisa sampaikan. Ini bicara sistem dalam tubuh kita ini luar biasa. Assalam, belum assalam pada hewan, belum assalam pada tumbuh-tumbuhan. Waduh, luas sekali nama Allah. Assalam. Ini yang saya sampaikan. Saya serahkan. Baik, terima kasih.